Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kami menyajikan sebuah video tutorial untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada materi desain akuntansi mengenai Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning Systems. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 desain akuntansi kelas E yang mana beranggotakan 7 orang dan masing-masing mendapatkan pembagian tugas merata serta sama dalam penyelesaian tugas ini. Langsung saja, yang pertama adalah Zakaria Vito Trinova dengan NPM 089, lalu ada Marcella Islama Ellen dengan NPM 076, selanjutnya ada Alexandra Teresia dengan NPM 177, lalu yang keempat ada Ahmad Fikri Juliansa dengan NPM 188, lalu ada Naura Firdausi Karima dengan NPM 194, yang keenam ada Bila Safarina dengan NPM 204, dan yang terakhir ada Lolita Regina Cahyani dengan NPM 213. Baik, sebelum memasuki submateri, bab ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama akan membahas siklus pemrosesan data dan perannya dalam mengatur kegiatan bisnis dan memberikan informasi kepada pengguna. Nah, bagian ini itu menjelaskan bagaimana organisasi akan menangkap dan memasukkan data tentang aktivitas bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi mereka dan bagaimana perusahaan memproses data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, membahas peran sistem informasi dalam organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, ERP itu dapat membantu mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisionalnya. Bagian ini juga menjelaskan keuntungan signifikan dari ERP serta tantangan signifikan yang harus diatasi untuk menerapkan sistem ERP itu sendiri. Submateri pertama yang akan dibahas pada bagian ini adalah Data Processing Cycle atau siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, akuntan dan pengguna sistem lainnya itu memainkan peran penting dalam siklus pemrosesan data. Misalnya, para akuntan ini itu akan berinteraksi dengan analisis sistem untuk membantu menjawab pertanyaan seperti data apa yang harus dimasukkan, siapa yang harus memiliki akses ke data tersebut, bagaimana seharusnya data itu diatur, diperbarui, disimpan, dan lain-lain. Nah, operasi yang dilakukan pada data ini adalah untuk menghasilkan informasi yang bermakna serta relevan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, prosesnya itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menginput data, kemudian data disimpan, kemudian data itu bisa diproses, dan yang terakhir menghasilkan output informasi. Selanjutnya ada data input. Dalam bagian ini terdapat 3 langkah dalam proses memasukkan data. Langsung saja, langkah yang pertama dalam memproses input data adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Nah, proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan tentang 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, aktivitasnya menarik. Yang kedua, sumber dayanya dipengaruhi oleh setiap aktivitas yang ada. Dan yang ketiga, sumber daya manusianya berpartisipasi dalam setiap aktivitas yang ada. Langkah kedua dalam memproses input data adalah memastikan data yang diambil itu akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan dokumen turnaround yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan akurasi, atau bisa juga dengan perangkat otomatisasi data sumber. Untuk dokumen turnaround adalah output perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal, kemudian dikembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Contohnya adalah tagihan utilitas yang dikirimkan ke pelanggan, kemudian dikembalikan dengan pembayaran pelanggan, dan dibaca oleh perangkat pemindai khusus saat dikembalikan. Sedangkan untuk perangkat otomatisasi data, sumber akan menangkap data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Contohnya seperti mesin pemindai point of sale yang ada di toko-toko retail, kemudian ada pemindai barcode, dan mesin ATM. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga,
dalam memproses input data adalah memastikan bahwa kebijakan perusahaan itu sudah dipatuhi, seperti menyetujui atau memverifikasi suatu transaksi. Misal, apabila ada perusahaan tidak ingin menjual barang kepada pelanggan yang tidak membayar tagihannya, masalah ini dapat dicegah dengan memprogram sistem untuk memeriksa batas kredit pelanggan dan riwayat pembayaran sebelum mengonfirmasi penjualan tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu data storage. Jadi, mengapa akuntan itu perlu memahami bagaimana data diatur, disimpan, dapat diakses? Itu karena data perusahaan merupakan salah satu sumber daya terpenting. Nah, supaya berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang siap dan mudah ke datanya. Jadi pada dasarnya, seorang akuntan itu memang perlu mengetahui bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimal. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar ini ada dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, untuk buku besar umum itu berisi data tentang tingkat ringkasan untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Kalau buku besar pembantu itu berisi data terperinci untuk setiap akun buku besar umum dengan banyak subbab individual. Contohnya untuk buku besar umum itu memiliki akun piutang usaha yang merangkum jumlah total yang terutang kepada perusahaan oleh semua pelanggan. Sedangkan contoh untuk buku besar pembantu itu misalnya buku besar pembantu piutang. Nah, itu memiliki catatan terpisah untuk setiap pelanggan individu itu dengan informasi rinci seperti nama, alamat, pembelian, pembayaran, saldo akun dan sebagainya, seperti batas kredit juga. Selanjutnya ada teknik pengkodean. Jadi apa sih pengkodean? Pengkodean itu pemberian angka atau huruf secara sistematis ke item untuk mengidentifikasikan dan mengaturnya. Di dalam teknik pengkodean ada 4, yaitu dengan kode urutan, kode blok, kode grup, dan kode mnemonik. Yang pertama, kode urutan. Nah, kode urutan ini merupakan item yang diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Contohnya itu seperti cek yang telah diberi nomor sebelumnya, faktur, pesanan pembelian. Nah, selanjutnya pada kode grup ini seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Nah, perbedaannya dengan kode blok, kalau kode blok itu kode produknya terdapat 7 digit. Contohnya 1000000 sampai 7 digit lagi itu merupakan jenis produk kulkas. Nah, kalau kode grup itu digitnya itu ada 1 atau 2. Contohnya 3 pada posisi digit 3 memiliki arti warna. Terus 1 sampai 2 itu tahun pembuatan. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kode mnemonik. Kode mnemonik ini merupakan huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Nah, kode mnemonik ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Contohnya seperti PRY 300W05. Nah, untuk 300 itu merupakan low end, terus W itu putih, PRY itu pengering, dan 05 itu yang dibuat oleh SARS. Selanjutnya, untuk data storage ada bagian akun. Bagian akun adalah daftar nomor yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Di dalamnya, terdapat nomor rekening yang memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar.
Bagian akun juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam akun individu dapat dengan mudah dijumlahkan. Untuk itu, isi bagian akun haruslah mendetail untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Selanjutnya ada jurnal. Dalam melakukan pembukuan, setiap transaksi seringkali dicatat ke dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit. Dalam akuntansi, ada beberapa jenis jurnal, contohnya jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak rutin, dan jurnal khusus yang mencatat sejumlah transaksi berulang. Lalu selanjutnya ada audit trail. Audit trail atau jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui sistem pemrosesan data dari titik asal ke keluaran akhir atau sebaliknya. Jejak audit ini digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting buku besar. Selanjutnya yang terakhir ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah sesuatu tentang informasi yang disimpan, dan setiap entitas itu sendiri memiliki atribut atau karakteristik. Dan setiap jenis entitas memiliki kumpulan atribut yang sama. Bidang yang berisikan data tentang atribut entitas tersebut disebut catatan, dan sekelompok catatan yang berhubungan secara logis disebut file. Dalam konsep ini, file dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, file master. Berkas-berkas catatan yang bersifat permanen yang menyimpan data kumulatif suatu organisasi. Saat sebuah transaksi terjadi, catatan dalam file master ini akan diperbarui secara berkala. Lalu, untuk jenis file yang kedua yaitu file transaksi. File transaksi merupakan berkas-berkas catatan yang berupa transaksi bisnis individu selama periode tertentu. File ini tidak bersifat permanen dan biasanya dipertahankan untuk jangka waktu tertentu untuk pencadangan. Jika file-file tersebut saling berkaitan dan terkoordinasi secara terpusat, maka disebut sebagai database. Untuk yang selanjutnya, data processing. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem dan harus diproses untuk menjaga database saat ini. Pemrosesan data dapat diproses secara batch atau secara real time. Ada 4 jenis pemrosesan. Yang pertama, membuat rekor data baru seperti menambahkan karyawan yang baru direkrut ke daftar gaji basis data. Yang kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang ada. Ketiga, memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Yang terakhir, menghapus data, seperti membersihkan vendor file induk untuk semua vendor perusahaan. Information output. Pada siklus pemrosesan data, langkah terakhir adalah output informasi. Output informasi yang ditampilkan di layar monitor disebut sebagai soft copy, sedangkan saat dicetak pada kertas disebut dengan hard copy. Biasanya, informasi disajikan dalam bentuk dokumen, laporan, atau query response. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya seperti cek dan faktur, laporan penerimaan dan permintaan pembelian. Dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Laporan biasa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan perusahaan seperti karyawan dalam mengontrol kegiatan operasional perusahaan seperti memproduksi, menjual, atau memasarkan produk atau barangnya, serta merumuskan strategi bisnis yang akan digunakan perusahaan dan lain sebagainya. Untuk penanganan masalah dan pertanyaan yang membutuhkan penyelesaian dan jawaban yang cepat, digunakan query database yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menangani masalah dan pertanyaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai transaction processing blockchain. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari blockchain. Blockchain sendiri merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki satu entitas apapun. Berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas pusat, karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan juga tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka untuk siapa saja untuk mereka yang ingin melihatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara kerja dari blockchain. Cara kerja blockchain sendiri dimulai ketika sebuah blok menyimpan data baru. Sistemnya terdiri dari dua buah jenis record, yaitu transaksi dan blok. Setiap blok akan berisi hash kriptografi sehingga membentuk jaringan.
Fungsi dari hash kriptografi untuk mengambil data-data dari blok asal dan mengubahnya menjadi compact string. Sifatnya yang peer-to-peer membuat komputer dalam jaringan memeriksa dan memastikan informasi atau data dalam blok adalah transaksi yang benar-benar valid. Proses ini adalah proses terdesentralisasi yang terjadi di antara berbagai mode jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggunaan teknologi blockchain. Sektor utama yang bisa dimanfaatkan teknologi blockchain adalah bidang keuangan atau finansial. Pada sektor finansial, blockchain diibaratkan sebagai buku kas digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dengan mudah, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atau lembaga keuangan pada umumnya. Blockchain membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. ERP atau Enterprise Resource Planning System. Secara tradisional, sistem informasi akuntansi atau biasa kita sebut dengan singkatan SIA telah disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi karena fokusnya hanya di data keuangan dan transaksi akuntansi. Namun, keberadaan beberapa sistem menciptakan banyak masalah dan inefisiensi. Seringkali data yang sama harus ditangkap dan disimpan oleh lebih dari satu sistem, yang tidak hanya menghasilkan redundansi di seluruh sistem, tetapi juga dapat menyebabkan perbedaan jika data diubah dalam satu sistem, tapi tidak di sistem lain. Selain itu, sulit untuk mengintegrasikan data dari beberapa sistem. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP Systems mengatasi masalah ini karena mereka mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan SIA tradisional. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya mereka. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk mengelola perusahaan. Seperti yang ditunjukkan pada figur 26, sistem ERP yang dikonfigurasi dengan benar menggunakan database terpusat untuk berbagi informasi di seluruh proses bisnis dan mengkoordinasikan aktivitas. Hal ini penting karena aktivitas yang merupakan bagian dari satu proses bisnis yang sering memicu rangkaian aktivitas yang kompleks di berbagai organisasi, contohnya pesanan pelanggan, memerlukan penjadwalan produksi tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Hal ini bisa memicu pesanan untuk membeli lebih banyak bahan baku. Perlu juga untuk menjadwalkan lembur atau menyewa bantuan sementara. Sistem ERP yang dirancang dengan baik memberi manajemen akses yang mudah ke informasi terkini tentang semua aktivitas ini untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses bisnis organisasi secara lebih efektif. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk otomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul sesuai kebutuhan. Nah, modul ERP tipikal meliputi yang pertama adalah keuangan. Ada buku besar dan sistem pelaporan. Isinya itu ada buku besar, piutang, aset tetap, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan penggajian sumber daya manusia. Itu ada penggajian tunjangan karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, tunjangan, dan pelaporan pemerintah. Yang ketiga, pesanan keuangan tunai, atau siklus pendapatan. Nah, di situ ada entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, perhitungan komisi. Nah, yang keempat adalah pembelian untuk membayar atau siklus pengeluaran. Isinya kita ada pembelian, penerimaan dan pemeriksaan persediaan, manajemen inventory, dan gudang, dan pengeluaran kas. Nah, kelima, ada manufaktur atau siklus produksinya. Isinya ada rekayasa, penjadwalan produksi, tagihan bahan, pekerjaan dalam proses, manajemen alur kerja, kontrol kualitas,
manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Yang keenam adalah manajemen proyek. Isinya penghitungan biaya, penagihan, waktu dan pengeluaran, unit kinerja, manajemen aktivitas. Yang ketujuh ada manajemen hubungan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Komisi layanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Yang ke-8, alat sistem. Ada alat untuk menetapkan data file induk, menentukan aliran informasi, kontrol aset, dan sebagainya. Nah, ada kelebihan sistem ERP menggunakan database terpusat. Yang pertama, ERP memberikan pandangan tunggal yang terintegrasi di seluruh perusahaan dari data organisasi dan situasi keuangan. Lalu, input data ditangkap atau dikunci sekali, bukan beberapa kali, karena dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Lalu, organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik. ERP dapat menggabungkan beberapa izin dan model keamanan ke dalam satu struktur akses data. Lalu, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area, perusahaan, dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Lalu ada pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time, dan otomatisasi proses manufaktur mengarah pada peningkatan produktivitas. Lalu prosedur dari laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Dan yang terakhir, layanan pelanggan meningkat karena karyawan bisa dengan cepat mengakses pesanan, inventaris yang tersedia, informasi pengiriman, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Selain ada kelebihan, tentunya juga ada kelemahan. Nah, di sini aku bakalan sebutin kelemahan sistem ERP menggunakan database terpusat. Yang pertama adalah biaya. Lalu yang kedua ada jumlah waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan selama bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sistem ERP dengan sepenuhnya tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang akan diimplementasikan, tingkat penyesuaian, ruang lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Lalu akibatnya, implementasi ERP memiliki risiko kegagalan proyek yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga ada perubahan pada proses bisnis. Kecuali jika perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis standar sebagai lawan dari mengadaptasi paket ERP ke proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini ke perangkat lunak ERP yang ada merupakan penyebab utama kegagalan proyek ERP. Yang keempat adalah kompleksitas. Ini berasal dari mengintegrasikan banyak aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Lalu yang kelima ada perlawanan. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya, misi, laba, rugi, dan rantai komando terpisah mungkin percaya bahwa satu sistem memiliki sedikit manfaat. Ini juga membutuhkan banyak pelatihan dan pengalaman untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan resistensi karyawan adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak berhasil. Tidak mudah meyakinkan karyawan untuk mengubah cara mereka melakukan pekerjaan mereka, melatih mereka dalam prosedur baru, menguasai sistem baru, dan membujuk mereka untuk berbagi informasi sensitif. Perlawanan dan kaburnya batas perusahaan dapat menyebabkan masalah dengan moral karyawan, akuntabilitas, dan garis tanggung jawab. Nah, pentingnya pengendalian internal yang baik dalam ERP tidak dapat dilebih-lebihkan. Sifat terintegrasi dari sistem ERP berarti bahwa kecuali setiap item data divalidasi dan diperiksa keakuratannya pada saat entry awal, kesalahan akan secara otomatis menyebar ke seluruh sistem. Dengan demikian, kontrol entry data dan kontrol akses itu sangat penting. Sebagian besar manajer dan karyawan hanya melihat dan memiliki akses ke sebagian kecil dari sistem. Pemisahan tugas ini memberikan pengendalian internal yang baik
penting untuk memisahkan tanggung jawab untuk penyimpanan aset, otorisasi aktivitas yang mempengaruhi aset tersebut, dan pencatatan informasi tentang aktivitas dan status aset organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.